يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 278, 27 Jumadus Tsaniyah 1444 Hijriah atau 20 Januari 2023 Masehi dengan judul Selamatkan Remaja Indonesia dari Perzinahan. Moral remaja Indonesia kian kritis. Ditemukan laporan ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo, Jatim meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil sebelum menikah. Fakta tersebut dibenarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Jatim Anwar Solikin. Bahkan di seluruh Jatim, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah atau DISKA pada 2022 mencapai 15.212 kasus. Sebanyak 80%-nya karena telah hamil. Dari Indramayu, Jawa Barat juga dilaporkan ada ratusan remaja putri usia di bawah 19 tahun alami kasus serupa. Sepanjang 2022 terdapat 564 pengajuan dispensasi nikah yang diputuskan hakim. Kebanyakan pernikahan usia muda itu terjadi karena hamil sebelum nikah. Sementara di Bandung, 143 siswi ajukan dispensasi menikah yang sebagian besar terjadi lagi-lagi karena hamil akibat zina. Zina, kejahatan, dan membawa bencana. Zina adalah kejahatan dan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina. Sungguh zina itu tindakan keji dan jalan yang buruk." Terjemah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bahkan Nabi SAW menyebut zina adalah dosa besar setelah syirik. Sabda beliau, "Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya." Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Demikian kejinya perbuatan zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyiapkan azab yang mengerikan kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar. Bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku bertanya, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun sekarang, perbuatan zina sudah dianggap bagian dari pergaulan remaja Indonesia. Sebagian remaja menganggap bahwa berciuman, berpelukan, meraba pacar, termasuk berzina dengan lawan jenis bukanlah tabu dan terlarang. Sebagian remaja lagi bahkan berzina dengan pelacur. Malah ada juga yang terjun menjadi pelacur. Keperjakaan atau keperawanan sudah dianggap tidak perlu lagi. Ada beberapa sebab kerusakan moral ini terjadi. Pertama, remaja kita terpapar konten pornografi melalui internet. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia mengakses pornografi secara daring atau online. Bahkan 38,2% dan 39% anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media daring. Data dari Kemen PPA juga mengungkapkan 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual. Belum lagi perbuatan pencabulan hingga pemerkosaan yang dilakukan remaja akibat pengaruh pornografi. Kedua, di negara ini tidak ada sanksi keras yang mencegah perzinaan. Dalam KUHP terbaru yang disahkan DPR tahun lalu, perzinahan adalah hak delik aduan. Tanpa pengaduan, perzinahan tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Padahal perzinahan adalah perbuatan kriminal yang berpotensi mendatangkan azab Allah SWT bagi masyarakat. Nabi SAW sudah mengingatkan, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Umat harusnya melihat bahwa perbuatan zina bisa mendatangkan berbagai bencana. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat zina bisa membuat pelakunya stres,
Pasalnya, mereka tidak siap menjadi ayah atau ibu di usia muda yang selanjutnya berdampak pada pelantaran anak yang dilahirkan. Belum lagi risiko rusaknya nasab atau garis keturunan karena perzinaan. Tidak sedikit remaja putri yang hamil karena berzina lalu melakukan aborsi. Padahal aborsi beresiko mendatangkan gangguan mental berupa trauma, mengancam kesehatan seperti alami perdarahan berat, infeksi, sepsis atau kelanjutan dari infeksi, kerusakan rahim, peradangan panggul, dan endometritis atau radang pada lapisan rahim. Perzinahan juga membuka peluang bagi naiknya infeksi menular seksual atau IMS di kalangan remaja. Tahun 2018, spesialis kulit dan kelamin Dr. Hani Nilasari menuturkan, remaja yang jadi pasien infeksi menular seksual bertambah termasuk usia SMP. Data di RSCM menunjukkan bahwa sekitar 15% dari kasus IMS baru yang dilaporkan terdiri dari anak berusia 12-22 tahun. Berdasarkan data rekam medis Poliklinik Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Divisi Infeksi Menular Seksual di RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2013, terdapat 900-an pasien IMS. Sebanyak 9% dari jumlah tersebut adalah pasien berusia 10-19 tahun. RSUD Sutomo Surabaya mencatat ada sekitar 30 pasien IMS berusia muda setiap bulannya. Inilah peringatan yang sudah disampaikan baginda Nabi SAW. Tidaklah tampak perbuatan keji atau zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam melindungi masyarakat. Tidak ada ideologi yang memberikan perlindungan umat manusia dari kejahatan zina kecuali Islam. Syariah Islam akan menciptakan kehidupan remaja dan masyarakat yang berkah dan mulia. Pertama, Islam akan mendidik para remaja agar berkepribadian Islam dan berakhlak mulia, yang malu dan takut berzina. Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu pria itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, negara yang menerapkan syariah Islam akan mewajibkan para pemuda dan masyarakat untuk menjaga adab seperti berpakaian menutup aurat, menjaga pandangan, serta melarang berbagai aktivitas yang mengarah pada perzinahan, seperti berkholwat atau berdua-duaan antara pria dan wanita dewasa yang bukan mahram. Nabi SAW bersabda, ingatlah, tidaklah seorang pria berkholwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, negara Islam akan mendorong para pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan meneruskan keturunan. Nabi SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa saja yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, berpuasalah, karena puasa itu perisai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Negara dalam Islam akan menghentikan peredaran pornografi dan porno aksi. Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada pembuat, pelaku, dan pengedar konten-konten pornografi, yakni sanksi ta'zir berupa penjara 6 bulan. Negara Islam juga akan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pezina. Pezina yang belum menikah atau ghair muhsan, seperti pemuda dan pelajar, diancam 100 kali hukuman cambukan. Pezina yang sudah menikah atau muhsan akan dijatuhi rajam hingga mati sebagaimana Nabi SAW lakukan terhadap seorang perempuan Al-Ghamidiyah dan lelaki bernama Ma'is bin Malik. Perzinahan dalam Islam bukanlah delik aduan. Zina haram secara mutlak sekalipun dilakukan atas dasar konsen atau suka sama suka. Lelaki dan perempuan yang melakukan tindakan asusila walau tidak sampai berzina seperti berkholwat, bercumbu dan sebagainya juga akan dijatuhi sanksi penjara bergantung pada jenis kejahatannya, semisal penjara 3 tahun. Wahai kaum muslim, khususnya orang tua, para guru, para alim ulama, apakah kita akan tetap berdiam diri melihat rusaknya generasi muda umat ini? Sadarkah kita bahwa semua terjadi karena sekulerisme liberalisme dijadikan aturan kehidupan, sedangkan Islam hanya dipakai untuk urusan ibadah dan akhlak belaka? Sementara itu pemuda-pemuda yang taat syariah malah dibully sebagai sok moralis dan radikal. Padahal Allah SWT sudah menurunkan agama ini sebagai ideologi terbaik dengan membawa hukum-hukum terbaik
dan sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan solusi terbaik melainkan dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam kehidupan. Masihkah kita ragu?